Halo teman-teman, kembali lagi di Eco Talk versi part kelima. Teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang BEP, Break Even Point. Dikutip dari Bankrate, BEP adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang diperlukan untuk menutupi total biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan pada jangka waktu tertentu, baik berupa biaya variabel maupun biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya fixed cost sendiri adalah biaya yang harus dan tetap dikeluarkan meskipun volume produksi berubah. Contohnya seperti biaya gaji, biaya bunga bank, dan biaya sewa. Ada contoh-contoh yang lain. Nah, permisalkan biaya gaji ya teman-teman. Mau kalian punya produksi yang rendah ataupun tinggi, biaya gaji tetap aja dikeluarin untuk karyawan ya, untuk kesejahteraan karyawan. Untuk biaya sewa maupun kita menggunakan tempat atau lahan itu 24 jam atau cuma 9 jam, harga sewanya tetap sama. Itu kenapa biaya tetap atau fixed cost ini diartikan sebagai biaya yang tetap dikeluarkan meskipun jumlah produksi berubah. Sedangkan untuk biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang dikeluarkan secara opsional atau proporsional, proporsional sesuai dengan volume produksi. Contohnya biaya lembur, ada biaya bahan baku, biaya BBM, biaya listrik, dan biaya lainnya. Nah, ini permudahnya ya teman-teman. Untuk simpelnya adalah kalau biaya lembur itu kan opsional ya. Kalau misalnya barang yang diproduksi itu banyak, pasti karyawan disuruh untuk lembur. Terus biaya bahan bakunya juga jadi naik atau lebih tinggi karena volume produksinya juga tinggi. Terus biaya BBM, biaya listrik semakin sering digunakan untuk produksi, secara otomatis ya teman-teman, biaya listrik itu sendiri akan membengkak atau lebih tinggi daripada biasanya gitu teman-teman. Itulah alasan kenapa biaya variabel ini biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Nah teman-teman, BEP ini perlu dihitung karena perusahaan perlu untuk menganalisis perusahaan ini perlu untuk menentukan berapa volume yang akan diproduksi untuk mencapai sebuah keuntungan gitu. Yang namanya perusahaan pasti di awal-awal berdirinya perusahaan pengen dong yang namanya perusahaan itu untung, nggak buntung gitu. Makanya harus diperhitungkan berapa volume produksi supaya mereka mencapai keuntungan. Untuk kenapa yang kedua adalah supaya perusahaan itu lebih efisien. Contoh nih ya teman-teman, ada pemborosan listrik, pemborosan misalkan telepon ya, biaya telepon itu juga kadang-kadang bisa membengkak gitu loh. Padahal volume produksinya biasa aja. Nah itu juga perlu dicek ya, atau dianalisis dulu, atau apa ya namanya kalau di akuntansi itu ya teman-teman. Oh ya, diaudit dulu, diaudit supaya kenapa sih ini bisa membengkak segini. Terus biaya listrik kalau misalnya udah real, udah sesuai memang itu pengeluarannya dan tidak ada dimanipulasi, maka perusahaan perlu melangkah lebih lanjut ya menanggapi permasalahan ini. Gak mungkin dong perusahaan pengeluarannya selalu besar terus padahal pendapatannya sedikit. Itu nanti gak sinkron gitu, gak untung malahan. Untuk yang ketiga, supaya perusahaan mengetahui jumlah atau harga jual, biaya pemakai, dan volume pakai. Jadi teman-teman di luar atau di pasaran sana kan kita kadang nggak bisa memprediksi harga ya. Kadang harga bisa naik, kadang harga bisa anjlok gitu kan. Nah
perusahaan menggunakan BEP ini untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada harga dan volume pakai. Apakah masyarakat masih menggunakan produknya atau memang udah beralih ke pesaing gitu. Jadi harus diketahui ya, perusahaan ini harus mengetahui, kalau enggak kacau. Untuk yang selanjutnya, perusahaan perlu menghitung BEP ini karena penyesuaian ya antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau misalnya pendapatan lebih tinggi dari pengeluaran itu bagus. Kalau sebaliknya itu buntung ya, nggak untung. Kalau misalnya setara itu namanya BEP. Ya memang BEP itu tidak merugikan perusahaan ya, tapi kembali lagi, goalnya perusahaan atau tujuan perusahaan didirikan itu untuk meraih keuntungan. Kalau BEP terus itu berarti perusahaan tidak mencapai target atau tidak mencapai tujuannya. Tujuannya kan untuk punya profit, punya untung. Tapi kalau setara terus, pengeluaran dan pemasukan sama, itu berarti mereka tidak mencapai target. Mereka bisa dikatakan gagal. Untuk terakhir, atau untuk selanjutnya ya, mungkin masih ada yang lain, tapi aku cuma bahas sampai di sini. BEP ini bisa laporan BEP ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau tadi ya berbulan-bulan BEP terus sama terus, titik impas terus. Kalau misalnya pendapatan pengeluaran sama, ya memang nggak rugi tadi ya, nggak rugi, tapi keputusan harus tetap diambil gitu loh. Masa cuma BEP terus, masa harus BEP terus? Namanya juga perusahaan harus mendapatkan profit. Kalau misalnya nggak profit, berarti perusahaan melakukan pengambilan keputusan entah antara mau diselesaikan atau tidak dilanjut nih usaha ini, atau mau join ke perusahaan yang lain, atau bekerja sama dengan perusahaan lain, atau justru malah tetap dilanjut gitu loh. Apapun yang terjadi tetap dilanjut. Nah, itu pembahasan aku tentang BEP. Semoga kalian tuh agak sedikit mudeng ya, paham ya tentang BEP. Ngomong-ngomong tentang BEP, dulu aku juga pernah punya usaha. Usahanya namanya klepon. Jadi aku sendiri yang usaha sih. Jadi apa ya, kadang-kadang kita selalu berpikir BEP, terus ada yang kemarin aku bahas tentang hal-hal apapun ya, SWOT, SBORT, SBOT gitu kan, ketambahan. Itu sebenarnya nggak cuma untuk perusahaan menurut aku ya. Usaha kecil seperti klepon ataupun biasa ya online shop itu juga bisa dilakukan analisis BEP, analisis SBOT, itu bisa. Perhitungan BEP juga bisa. Jadi yang membuat nggak bisa itu pikiran kita gitu loh ya, nggak mau untuk coba dulu, ngitung dulu. Nah, sebelum aku kuliah, aku pernah punya usaha, namanya aku usaha jualan klepon. Dan ketika awal-awal dapat materi BEP kaget. Ternyata waktu aku jualan, aku pernah ngerasain titik impas dimana nggak untung tapi ya nggak rugi gitu loh. Dan ternyata pas di kuliah dibahas itu namanya BEP, dan aku kaget dong, oh ternyata ini ada ilmunya, berarti gue goblok ya waktu itu gitu. Tapi kan sekarang udah belajar sedikit, meskipun ya belajar dulu. Nah, sebelum ternyata bener ya, ilmu itu kalau kita punya kekayaan segini, meski kita punya kekayaan segini nih, tapi ilmu kita segini, ya kekayaan itu tadi akan berubah menjadi segini sesuai dengan kadar ilmu kita gitu. Kalau ilmu kita tinggi tapi kekayaan kita kecil, kita bisa mengolah kekayaan yang kecil ini menjadi setinggi ilmu kita. Tergantung dari kitanya pribadi gitu teman-teman. Itu kata mentor ya, dan menurut aku iya gitu loh. Waktu itu aku punya modal tapi aku nggak punya ilmu gitu loh. Ternyata setelah aku belajar, aku sekolah, oh ternyata ada yang namanya BEP, ada yang namanya SWOT. Dan sebelum melakukan usaha ya harus belajar dulu, dan itu benar. Ternyata dulu aku sombong ya, mungkin ya teman-teman, kayaknya iya sih, sombong, merasa pasti bisa. Padahal ya itu sebenarnya kata-kata bagus loh.
pasti bisa, tapi nggak dibarengi dengan ilmu. Itu yang salah menurut aku. Dan tadi pun aku juga baca buku ya teman-teman. Skip. Aku tadi baca buku. Kapan-kapan aku buka ya buku sesi untuk buku itu, aku bacain, aku rangkum ya. Tapi ini cuma aku cukil sedikit. Buku itu bilang bahwa memang bagus kalimat positif, tapi nggak selamanya itu jadi positif. Agak mumet ya kalau misalnya dicerna. Contohnya kayak gini, ya banyak ya, misalkan kayak mungkin Nokia ataupun contoh-contoh yang lain itu banyak. Contohnya kecil ya, kita Nokia dulu yang udah nggak apa-apa, kita masih bisa melawan arus gitu, kita masih bisa melawan pesaing. Itu kan memang afirmasi positif, kita masih bisa bertahan. Itu kan afirmasi positif, dan itu bagi banyak orang itu nggak apa, justru malah bagus. Tapi ternyata menjadi nggak bagus ketika ilmunya kurang gitu loh. Sama kayak aku waktu itu, bagus aku punya afirmasi positif bahwa aku yakin aku bisa gitu, tapi nggak dibarengi dengan belajar, nggak dibarengi dengan ilmu. Itu yang jadi salah. Dan ketika aku udah menjalani usaha itu, memang sering ya, nggak cuma 1-2 kali, tapi seringnya adalah BEP. Nggak pernah rugi sih, tapi seringnya BEP. Meskipun pernah untung, tapi lebih sering BEP. Jadi ya mending aku usaikan saja usaha itu. Meskipun apa ya lumayan ya, sebenarnya lumayan untuk penghidupan. Waduh, agak berat nih ya bahas masa lalu, tapi ini benar-benar bagi aku ya, sebelum mulai usaha, sebelum belajar tentang usaha sendiri, juga harus belajar tentang diri sendiri. Seperti yang kemarin aku bahas, analisis SWOT itu nggak cuma untuk perusahaan, untuk diri sendiri juga bisa menurut aku. Jadi kita harus self love, awareness tentang diri, awareness tentang keadaan dan lingkungan, itu kita harus aware. Banyak ya video-video tentang self love, cintai diri sendiri, ngerti tentang diri sendiri, itu banyak banget. Masa iya aku harus buat videonya? Oke, siap, nanti kapan-kapan aku buatin videonya tentang self love ya, mungkin sebelum mulai usaha gitu loh. Kalau kata paman aku, beliau bilang bahwa yang pertama kali untuk memulai bisnis adalah berani. Sebenarnya berani itu bukan hanya berani melangkah, tapi berani belajar, berani jatuh, berani semuanya. Dan banyak orang yang cuma bilangnya berani untuk udah ambil barang terus jual. Tapi kan juga harus ada belajarnya juga, harus ada apa ya istilahnya, kayak silaturahmi ke orang yang lebih bisa gitu loh, yang menurut kita lebih bisa. Kita belajar ilmu kan, contohnya kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya dulu aku seperti itu, kalian jangan sampai seperti aku yang BEP terus akhirnya gulung tikar, atau memang menyudahi. Sebenarnya nggak gulung tikar, tapi memangnya menyudahi. Jadi ini aku belajar dulu. Kalian jangan sampai seperti aku ya. Pokoknya kalian harus benar-benar bisa lebih baik, bisa usahanya lebih maju, lebih baik lah pokoknya daripada aku. Dan aku belajar juga dari diri aku sendiri supaya aku lebih baik daripada yang kemarin gitu. Jangan sampai aku BEP lagi, orang kemarin udah gagal masa mau gagal lagi. Itu teman-teman, tapi nggak apa-apa, belajar dari kegagalan untuk aku. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang mau komen silahkan komen di bawah. Terima kasih, assalamualaikum.